Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimo Lui di mana saja dan kapan saja. Kita bertemu kembali pada cara cepat, trik dan tips untuk menjawab soal UTBK. Ini berdasarkan topik. Kali ini kita akan membahas tentang waktu, jarak dan kecepatan. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana trik-trik untuk menjawab soal waktu, jarak dan kecepatan. Demikian juga tipsnya apabila ada di soal yang akan dimunculkan di bentuk-bentuk soal UTBK seperti yang saya terangkan di video yang sebelumnya. Nah, demikian juga cara cepatnya, ya. Nah, itu yang akan kita munculkan untuk menjawab soal waktu, jarak dan kecepatan. Demikian juga nanti ada lanjutannya, yaitu tentang volume, debit dan waktu. Ya, ini ibaratnya kayak mirip-mirip saja ini topiknya, maka ini sekaligus kita bahaskan untuk pertemuan kali ini, ya. Nah, baik, trik yang ketiga, lanjutan daripada video yang sebelumnya, ini tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Pada saat kita menjawab soal UTBK itu, kadang-kadang kita bisa lupa atau bisa ngeblank istilahnya, ya. Waktu rumusnya apa, jarak rumusnya apa, kecepatan rumusnya apa, ya. Nah, jadi cara jitu untuk membuat ini tidak lupa selamanya. Nah, di sini kita pakai triknya, ya. Ini saya sebutkan sebagai trik A pada waktu, jarak, dan kecepatan. Nanti ada trik B, trik C, dan yang selanjutnya. Ya, trik A yang pertama ini tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Cara menghafalkan rumusnya. Nah, ini sebagai bagan aja ya, cara aja ini supaya memudahkan untuk mengingatkan kita menghafalkan rumusnya. Kita pakai bagan ini. Ya, cara ngisi bagan ini ada 3 titik, ada 3 daerah nih yang mau kita isi. Ini cara ngafalnya Jokowi. Ini cara ngafalnya aja ya. Nah, Jokowi, jarak, kecepatan kali waktu, ya. JKW, ya. Nah, di sini ada rumus yang perlu kalian perhatikan. Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, ya. Jadi caranya gitu. Kalau ditanya jarak berarti tutup jarak. Yang bawah ini adalah kali. Ini ibaratnya dagu. Ya, ini kita buat dalam bentuk kali. Kemudian ini ibaratnya telinga. Telinga itu adalah bagi. Ya, ini bagi, ini juga bagi. Ya. Nah, jadi kalau ditanya jarak itu sama dengan kecepatan kali waktu. Oke? Nah, kemudian rumus yang kedua, kalau ditanya kecepatan ini kita tutup, berarti jadinya apa? Kecepatan adalah jarak bagi waktu. Demikian juga yang ketiga, kalau ditanya waktunya apa? Nah, ini juga sama ya. Tinggal tutup jarak bagi kecepatan, ya. Nah, dari 3 rumus ini tentunya ada hal penting lagi yang teman-teman harus perhatikan. Biasanya di soal UTBK itu yang ditanya berapakah kecepatannya, bukan seperti itu. Berapakah waktunya, bukan seperti itu. Dari satu buah benda yang bergerak. Tapi biasanya yang ditanyakan itu adalah perbandingan antara benda satu dan benda 2 yang sama-sama bergerak. Apakah lintasannya sama atau apakah lintasannya nanti akhirnya berpapasan sehingga bertemu seperti ini atau yang lain, ya. Nah, jadi untuk memahami soal-soal yang seperti itu, langkah yang pertama kita pahami dari rumus ini dulu, ya. Pada rumus ini ada yang namanya perbandingan senilai, ya. Perbandingan senilai, ya. Perbandingan senilai itu ibaratnya berbanding lurus, ya. Kalau di matematika tepatnya itu adalah berbanding lurus, yaitu jarak dengan kecepatan, jarak dengan waktu. Artinya jaraknya besar, maka kecepatannya juga pasti akan besar atau waktunya akan makin lama, ya kan? Nah, jadi perbandingan senilai itu antara jarak dengan kecepatan atau antara jarak dengan waktunya. Jadi ada 2 benda yang bergerak. Jarak satu dibandingkan dengan jarak yang kedua ini akan sama dengan waktu yang pertama dibandingkan dengan waktu yang kedua. Demikian juga dengan yang kedua, jarak yang pertama dibandingkan dengan jarak yang kedua ini sama dengan kecepatan yang pertama dibandingkan dengan kecepatan yang kedua. Nah, jadi dia senilai, ya. Jarak satu, jarak 2, waktu 1, waktu 2. Nah, ada lagi di sini yang namanya perbandingan berbalik nilai, ya. Berbalik nilai, ya.
Ini anggap berbalik nilai gitu ya. Nah, perbandingan berbalik nilai itu ibaratnya seperti ini tadi. Waktunya makin besar berarti kecepatannya karena dibuat lambat, makin kecil. Ya kan? Nah, demikian juga kecepatannya makin besar apabila waktunya lebih singkat. Ya kan? Nah, jadi di sini bisa kita ambil kesimpulannya atau langsung aja dipahami dari rumus ini tadi. Waktu 1 banding waktu 2, dua benda yang bergerak itu tadi, itu akan sama dengan kecepatan yang kedua dibandingkan dengan kecepatan yang pertama. Jadi ini dibalik gitu. Ini waktu 1 per waktu 2 sama dengan kecepatan 2 dibanding dengan kecepatan 1. Nah, itulah perbandingan senilai dan perbandingan berbalik nilai dari rumus waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, sekarang coba kita lihat ke contoh soalnya. Contohnya seperti ini nih. Ya, ini untuk soal-soal yang mungkin ditanyakan di soal UTBK. Yang pertama, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan tetap menempuh jarak 60 km dalam waktu 45 menit. Berapakah waktu yang diperlukan kendaraan tersebut untuk menempuh jarak 140 km? Nah, yang pertama begitu kita melihat soal ini, kita perhatikan dari sebuah benda yang sudah lengkap. Ya kan? Yaitu benda yang pertama, apanya yang diketahui di situ yang lebih banyak? Kecepatan, jarak dan waktunya. Dibandingkan dengan benda yang kedua tentang jarak dan waktunya juga. Waktunya malah yang ditanya. Ya kan? Nah, kita lihat jarak dan waktu itu namanya berbanding senilai. Nah, berarti bisa langsung kita ambil kesimpulannya bahwa jarak 1 banding jarak 2 ini sama dengan waktu 1 banding waktu 2. Jadi kita langsung fokus ke rumus ini tadi untuk menjawab soal ini. Ya kan? Nah, langsung kita isi waktunya yang pertama 60 banding waktunya yang kedua, jaraknya ya. Jaraknya yang pertama 60, jarak yang kedua adalah 140 sama dengan waktunya yang pertama 45 banding waktunya yang kedua, itu yang ditanya. Ya kan? Waktu yang kedua. Nah, berarti waktu yang kedua itu kita cari ini dengan menyelesaikan aljabarnya. Sebelumnya kita pakai sistem coret aja ya. Bagi-bagi itu atau sistem coret, sama-sama dibagi 10, nolnya hilang, sama-sama dibagi 2, ini jadi 3, ini jadi 7. Kemudian yang bisa dicoret itu atas bawah seperti ini atau kiri dan kanan yang seposisi. Bagi 3 boleh ya. Ini tinggal 15, ini tinggal 1. Nah, sekarang ini namanya kali silang ya. Kali silang 1 dikali T2. Nah, T2 sama dengan 7 dikali 15. Ya, berarti ini hasilnya adalah 105. 105 adalah 60 ditambah 45. 60 adalah 1 jam 45 menit. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi kita menjawab soalnya itu langsung to the point. Ya, kita pakai langsung perbandingannya saja. Nah, itu untuk trik yang pertama. Coba kita lihat lagi contohnya yang kedua, masih memakai trik yang pertama ini. Untuk menempuh jarak tertentu, sebuah kendaraan melaju dengan kecepatan 60 km per jam dalam waktu 45 menit. Berapakah kecepatan kendaraan tersebut jika waktu yang digunakan menjadi 1,5 jam? Nah, kira-kira seperti itu ya. Nah, jadi kita lihat dari yang pertama tadi yang diketahui, yaitu kecepatan dan waktu yang diketahui. Kecepatan dan waktu. Kalau kita lihat di rumus ini tadi, kecepatan dan waktu itu berbanding lurus atau berbanding senilai atau berbanding terbalik. Jawabnya adalah berbanding terbalik. Ya, berbanding terbalik. Nah, jadi kita perhatikan rumusnya berarti kecepatan 1 banding kecepatan yang kedua sama dengan waktu yang kedua dibagi dengan waktu yang pertama. Nah, jadi ini kita balik gitu. Jadi nggak sama dengan rumus yang pertama tadi, ya kan? Nah, kecepatan yang pertama tadi berapa? Diketahui di soal 60 km per jam. Kecepatan yang kedua itu yang ditanya. Kemudian sama dengan waktu yang kedua itu bukan waktu yang pertama, tapi waktu yang kedua 1,5 jam. 1,5 jam berarti 60 tambah 30 berarti 90 menit. Ya kan? Kita satukan ke satuan menit atau ke satuan jam itu nggak masalah. Ya. Nah, dibagi dengan waktu yang pertama tadi adalah
45 menit. Nah, ini sama-sama kita bagi 45, ini dapat 2. Ini dibagi 2 dapat 30. Nah, ini tinggal 1. Maka kita kali silang kecepatan yang kedua ini sama dengan 30. Satuannya ini tadi adalah kilometer per jam. Ya. Nah, jadi jawabnya adalah 30 km per jam. Pilihannya yang E. Oke, kita lanjut. Contoh yang berikut, yang ketiga. Ini saya hapus saja dulu. Nah, ini soal UTBK asli tahun 2019 tahun yang kemarin, ya. Di sini disebutkan satu orang dapat menyortir 40 surat dalam waktu X menit. Kemudian jika terdapat 280 surat yang harus disortir oleh 4 orang. Nah, maka waktu penyortiran yang diperlukan adalah berapa menit? Nah, kita perhatikan, yang pertama itu untuk satu orang dulu. Ya, satu orang itu kecepatan menyortirnya itu adalah 40 per X. Ya kan? Dalam 1 menit. Ya, 40 per X. Gitu. Nah, kemudian kalau dari sini kita lihat, kecepatan untuk 4 orang berarti 4 dikali kecepatan 1 orang, ya kan? Karena disebutkan di sini kecepatannya sama, 4 orang ini tadi yang akan ditanyakan. Nah, berarti 4 dikali 40 per X, berarti hasilnya adalah 160 per X. Nah, kemudian ini kita bandingkan, ya, karena di sini perbandingannya itu 160 per X, waktunya banyaknya dibandingkan dengan waktunya, ini sama dengan yang diketahui di soal, banyaknya itu 180 per waktunya, ya, waktunya yang kedua, gitu, ya. Nah, kemudian ini kita kali silang, atau sebelum kita kali silang, ini kita pakai sistem coret lagi seperti yang tadi, sama-sama dibagi 10 habis, dibagi dengan 4, ini 7, ya. Nah, kemudian ini muncul hukum kali silang, ya. Yang ditanya itu bukan X tapi W, ya, waktunya. Nah, ini kita buat ke sana, 4 dengan W-nya itu pindah silang, waktu yang kedua sama dengan ini pindah ke sini, 7 per 4, X-nya pindah ke sini, ke atas, ya. Nah, jadi jawabnya langsung 7 per 4 X. Nah, kira-kira seperti itu untuk mengerjakan aljabarnya, ya, tambahan lagi yang harus kalian pahami supaya langsung ketemu jawabnya 7 per 4 X, ya. Pilihannya adalah yang C. Nah, kira-kira seperti itu. Baik, ini untuk trik yang pertama, trik A. Kemudian kita lanjut untuk trik yang kedua, trik B, pada waktu, jarak, dan kecepatan. Khususnya ini nanti adalah untuk 2 benda yang bergerak. Kemudian di sini ibaratnya kejar-kejaran, ya. Nah, mereka itu saling kejar-kejaran. Nah, jadi ini saya buatkan trik yang kedua, ya. Ini adalah trik B. Ini trik B ini ibaratnya ada kendaraan yang kedua menyusul, ya, menyusul kendaraan yang pertama. Jadi ibaratnya ini ada yang pertama adalah A, kemudian yang kedua adalah B, ya kan? Nah, kemudian dia menyusul, ketemu di satu titik. Mereka bertemunya di sini, ya kan? Nah, jadi kesimpulannya di sini atau triknya yang kita ambil di sini, kalau dia menyusul berarti artinya itu apa? Jaraknya, jarak A sama dengan jarak B, ya kan? Jaraknya itu akan sama, jarak A sama dengan jarak B. Nah, di situ triknya. Nah, kemudian nanti coba kita perhatikan di contoh soalnya, ada nanti cara cepat untuk menghitung waktunya, ya. Jadi sebenarnya cara cepat seperti yang saya sebutkan tadi, cara cepat itu adalah pengalaman mengerjakan soal, kemudian kita sederhanakan rumusnya, muncullah cara cepatnya, ya. Nah, sekarang coba kita lihat contoh soalnya di sini. 2 pria memutuskan pergi ke kota yang jauh dan akan mengambil jalan yang sama. Orang yang pertama berangkat 2 jam lebih awal dengan kendaraan berkecepatan 40 mil per jam. Sementara orang kedua dengan kendaraan yang berkecepatan 60 mil per jam. Berapa waktu yang dibutuhkan oleh pria yang kedua untuk menyusul pria yang pertama? Ya.
Nah, jadi ada pria yang pertama dan pria yang kedua, ya. Nah, di sini tadi kesimpulannya nanti mereka punya jarak yang sama. Apa rumus jarak tadi? Jarak adalah kecepatan kali waktu, ya kan? Nah, jadi kita ambil kesimpulannya di sini berarti jarak A itu akan sama dengan jarak B, ya. Jarak A sama dengan jarak B. Berarti jarak itu tadi adalah kecepatannya, kecepatan A dikali dengan waktunya si A, ini akan sama dengan kecepatannya si B dikali waktunya si B, ya kan? Nah, kecepatan si A itu tadi 40, ya kan? Kemudian kita kali dengan waktunya si A itu belum diketahui, kita misalkan T, ya kan? Nah, kemudian sama dengan kecepatannya si B itu adalah 60, oke? Nah, kemudian dikali dengan waktunya si B itu tadi, katanya dia lebih lama berangkatnya 2 jam, ya kan? Nah, berarti artinya itu T dikurang 2, ya. Disebutkan tadi di sini orang yang kedua itu, ya, si B berangkat 2 jam, ya, lebih belakangan, atau si A 2 jam lebih duluan, ya, 2 jam lebih awal daripada kendaraan yang kedua si B, ya. Nah, sekarang ini kita kalikan 40 kali T, berarti ini 40 T sama dengan 60 kali T, 60 T, kemudian 60 kali minus 2 berarti 120. 120 nya pindah luas, berarti 120 jadi positif. 60 dikurang 60 T dikurang 40 T, ini pindah luas lagi, ya. Nah, berarti 120 sama dengan 20 T. Nah, berarti T-nya sama dengan 6 jam, ya kan? Nah, artinya apa? T itu adalah waktunya si A. Waktu si A menuju ke sini itu adalah 6 jam. Nah, berarti waktunya si B menuju ke sini itu berapa jam jadinya? Kalau ini 6, ini tadi adalah 6 dikurang 2, berarti hasilnya adalah 4 jam. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, jadi yang ditanya itu berapa waktu yang dibutuhkan oleh pria kedua, berarti jawabnya 4 jam, ya. Nah, seperti yang saya janjikan tadi di awal, ini ada cara cepatnya, ya. Cara cepatnya itu kalau ditanya waktu yang lambat, ya, yang lambat berarti benda yang bergerak pertama, ya kan? Itu yang lebih lambat kan? Atau kita perhatikan dari kecepatannya yang lebih kecil. Nah, waktu yang lambat, ini saya buat biar seragam aja. Waktu yang lambat ini sama dengan, ini kita buat delta T dikali dengan kecepatan yang paling besar dibagi dengan kecepatan yang paling besar dikurang kecepatan yang paling kecil, ya. Nah, apa itu yang dimaksud dengan delta T-nya itu tadi? Delta T-nya itu dia dikasih poin berapa jam duluan. Ibaratnya seperti itu, atau selisihnya mereka itu berangkatnya itu berapa jam, selisih berangkatnya. Kebetulan di situ 2 jam, ya. Nah, ini tinggal kita masukkan, berarti ini sama dengan 2 dikali kecepatan yang paling besar tadi 60 dibagi dengan kecepatan yang paling besar 60 dikurang yang paling kecil 40, ya. Nah, berarti hasilnya ini 2 kali 60 120 dibagi dengan 20 sama dengan 6 jam. Nah, itulah waktu yang lambat. Yang lambat itu berarti benda A, ya kan? Kalau ditanya yang lebih cepat si B, maka waktunya B tadi adalah 6 dikurang 2 sama dengan 4, jawabnya sama, ya. Nah, jawabnya sama, kira-kira seperti itu. Nah, jadi untuk soal-soal yang seperti ini langsung kamu hafalkan rumusnya ini aja. Begitu lupa rumusnya ini, nah, pakai konsepnya atau triknya ini tadi, yaitu kalau dia menyusul berarti jaraknya harus sama. Lihat jarak tadi rumusnya apa? Kembali ke trik yang pertama. Nah, kira-kira seperti itu, ya. Nah, sekarang coba kita lanjut lagi, kita perhatikan contoh yang kedua, masih memakai trik yang kedua, trik B, ya. Nah, trik B-nya ini kita pakai untuk menjawab contoh yang nomor 2. Saya pikir nggak triknya lagi, tapi langsung saja ke cara cepatnya, ya. Nah, sekarang coba perhatikan cara cepatnya. Kereta api pertama meninggalkan stasiun dengan kecepatan 40 km per jam. 2 jam kemudian, kereta api kedua meninggalkan stasiun dengan kecepatan 60 km per jam.
kereta api kedua menyusul kereta api pertama di suatu tempat yang jaraknya dari stasiun itu berapa. Nah sekarang ini langsung saja kita lihat T-nya tadi ya, waktu lambatnya tadi, waktu benda yang bergerak paling lambat ya. Yang pertama tentunya ya, karena dikasih poin yang pertama berangkat dengan kecepatan yang lebih sedikit. Nah apa tadi rumusnya? Delta T kali dengan kecepatan yang besar dibanding dengan kecepatan besar dikurang kecepatan yang kecil. Langsung berapa jam atau berapa lama waktunya dikasih poin untuk benda yang kedua? Dikasih 2 jam, ya kan? Disebutkan di situ 2 jam kemudian kereta api yang kedua, ya kan? 2 jam kemudian kereta api kedua meninggalkan stasiun dengan kecepatan 60 km per jam. Berarti 2 jam delta T-nya 2, kemudian dikali dengan 60 dibagi dengan 60 dikurang 40. Nah berarti hasilnya sama dengan ini 2 dikali 60 per 20, sama seperti yang tadi ya. Ini berarti 3 kali 2 sama dengan 6 jam. Ini artinya apa? Waktu si kereta api yang pertama 6 jam, maka kereta api yang kedua udah menyusul, yaitu perjalanannya kereta api yang kedua itu berapa jam? 4 jam ya kan? Nah yang ditanya itu bukan waktunya, tapi kecepatan, jaraknya. Yang ditanya itu adalah jarak. Jarak itu oleh si A ke sini atau oleh si B ke sini ya sama aja ya kan? Nah jarak yang ditempuh oleh si A berarti kecepatan si A dikali waktu yang ditempuh oleh si A. Jawabnya adalah kecepatan si A nya tadi berapa? 40 dikali waktunya si A tadi berapa? 6. Maka hasilnya adalah 240 ya. Nah demikian juga kalaupun contohnya jaraknya itu yang kita hitung adalah jaraknya si B ya kan? Tadi kan jarak si A dan jarak si B pasti sama. Nah ini tentunya kecepatannya B dikali dengan waktunya si B. Kecepatannya B itu adalah 60, waktunya B itu adalah 4. Hasilnya sama tidak? Jawabnya sama ya kan? Nah jadi kalau seperti ini kamu pakai cara untuk menjawab soalnya, maka satu soal tidak sampai 1 menit bisa ya. Jadi kita lanjut dengan contoh soal yang berikutnya. Kita perhatikan yang berikut contohnya. Kita lihat di sini hampir sama. Budi berangkat pukul 7 naik sepeda dari kota A ke kota B dengan kecepatan 30 km per jam. Pukul 9 berarti 2 jam kemudian, dikasih poin 2 jam. Dari tempat yang sama Dimas menggunakan sepeda motor dengan kecepatan 60 km per jam. Maka Dimas dapat menyusul Budi pada pukul berapa? Ya kan? Nah, jadi ini langsung saja lagi kita cari waktu yang lambat. Ya, yang lambat sama dengan delta T dikali dengan kecepatan yang paling besar, kecepatan yang paling besar dikurangi kecepatan yang paling kecil. Nah, dikasih poin waktu berapa tadi? Berapa jam? Jawabnya adalah 2. Dikali kecepatannya berapa? Yang paling besar. Kecepatannya adalah 60. Ya kan? Dibagi dengan 60 dikurang 30. Berarti hasilnya adalah 2 dikali 60 per 30. Ini kita coret, dapat 2, hasilnya adalah 4 jam. Nah ini waktu yang dipakai oleh si Budi, ya kan? Nah kemudian tiba di sini oleh si A atau oleh si Budi, dengan tiba di sini oleh si B itu waktunya itu pukul berapa gitu? Pukul berapa itu sama nggak waktunya? Jawabnya sama ya. Ya. Nah, cuman perjalanannya itu si Budi yang lebih lama dibandingkan dengan Dimas, ya. Nah, jadi waktu ketemu kalau kita lihat dari si A, berarti hasilnya adalah pukul 7 dia berangkatnya ditambah dengan 4. Berarti hasilnya adalah pukul 11. Kalau kita lihat dari si B akan sama. Dia berangkat pukul berapa? Berangkatnya pukul 9. Ya kan? Pukul 9 ditambah dikasih poin tadi berapa jam? 2 jam. Berarti 4 jam dikurang 2. Maka hasilnya adalah pukul 11 juga. Jadi jawabnya akan sama. Ya kan? Nah, itulah triknya tadi. Kalau dia menyusul, kecepatan jaraknya itu akan sama. Ya, jaraknya sama.
Nah, kemudian kita perhatikan yang berikut. Ini contoh soalnya lagi. Ini kembali ke pemahaman daripada waktu, jarak, dan kecepatan. Ya. Nah, ini hanya pemahaman saja. Saya bacakan soalnya dulu. Kota A sejauh 180 km dari kota B, kereta satu berangkat dari kota A menuju kota B pukul 7 dengan kecepatan rata-rata 45 km per jam. Kereta kedua berangkat dari kota B menuju kota A, ya, 1 jam kemudian dengan kecepatan rata-rata 60 km per jam. Manakah hubungan yang benar antara kuantitas P dan Q berikut berdasarkan informasi yang diberikan? Nah, di sini kebetulan pertanyaannya itu P dan Q itu adalah waktu tiba, ya, waktu tiba. Kalau P dari A ke B, kalau Q dari dari B ke A, ibaratnya seperti itu, ya. Nah, jadi ini hanya masalah waktunya saja, ya kan? Nah, kita pakai rumus waktu. Rumus waktu itu tadi apa? Waktu adalah jarak dibagi kecepatan. Nah, P itu berarti jaraknya dibagi kecepatan, ya. Waktunya P itu sama dengan jarak dibagi kecepatannya. Jaraknya itu tadi berapa? Jaraknya adalah 180. Dari A ke B 180, dari B ke A juga pasti 180. Hanya dibagi dengan kecepatannya tadi. Kecepatannya adalah 45. Nah, ini kalau kita bagikan berarti jawabnya berapa? 4 jam. Ya kan? Nah, kemudian kita ambil kesimpulannya, kalau dia perjalanannya 4 jam, maka waktu tibanya itu pukul berapa? Dia berangkatnya tadi dari pukul 7, ya kan? 00 ditambah dengan 4 jam. Nah, berarti hasilnya adalah pukul 11.00. Nah, waktu oleh Q, ya kan? Q itu tadi adalah waktu tiba kereta 2 di kota A. Kita cari dulu, waktunya adalah jarak dibagi kecepatannya, ya kan? Nah, ini sama dengan jaraknya 180 bagi kecepatannya tadi berapa? Kecepatannya adalah 60. Berarti hasilnya adalah 3 jam. Nah, kemudian kita lihat waktu tibanya itu berarti berangkatnya tadi pukul berapa? Disebutkan di sana 1 jam kemudian, ya kan? 1 jam kemudian berarti tadi berangkat yang pertama itu pukul 7, 1 jam kemudian itu berarti 08.00 ditambah 3, maka hasilnya adalah 11. Maka artinya di sini Q itu akan sama dengan P, ya, P-nya sama dengan Q. Pilihannya adalah yang C, ya. Nah, jadi kira-kira seperti itu soal-soal tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Nah, kemudian kita akan munculkan trik yang ketiga. Pada waktu, jarak, dan kecepatan yang seperti ini masih ada kasusnya yang lain, yaitu apabila dua benda yang bergerak itu arahnya berlawanan, ya. Ini saya buatkan di sini adalah trik yang ketiga, trik C, ya. Nah, bendanya itu yang bergerak itu berlawanan arahnya. Ini ke sini, kemudian ini sebaliknya, ya. Kita misalkan ini adalah A, ini adalah B. Nah, kemudian pertanyaan di soal itu biasanya mereka ketemunya di mana? Nah, kalau ini kecepatan si A lebih besar dibandingkan dengan si B, maka titik temunya itu pasti lebih condong ke si B. Ya kan? Ibaratnya di sini, kalau kecepatan si A lebih besar daripada si B. Demikian juga sebaliknya, kalau kecepatan si B-nya lebih besar daripada si A, pasti nanti ketemunya lebih condong ke si A. Nah, kemudian apa yang perlu kita perhatikan lagi di sini? Triknya, ya. Triknya itu yaitu waktu si A dengan waktu si B untuk ketemu di sini itu pasti sama. Waktunya sama, ya. Waktu si A dan si B untuk bertemu di satu titik pasti sama. Waktu perjalanan dari si A ke sini dan waktu perjalanan si B ke sini itu akan sama. Nah, itu triknya yang perlu kalian pahami nanti, ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya. Contohnya seperti ini, ya. Ada Amir bersepeda dari kota A ke kota B, dari kota A ke kota B, ya kan? Dengan kecepatannya adalah 30 km per jam. Nah, kemudian sedangkan Burhan saat yang sama bersepeda dari kota B ke kota A dengan kecepatan, ini kecepatannya adalah 20 km
per jam. Ya, disebutkan di soalnya seperti itu. Nah, kemudian jika jaraknya antara kota A ke kota B itu adalah 60 km, ya, jaraknya ya 60 km disebutkan di soal. Nah, maka mereka berdua bertemu pada jarak berapa kilometer dari kota A. Nah, dari sini kemari itu berapa? Ibaratnya seperti itu, ya. Nah, jadi kesimpulannya tadi seperti ini. Waktu yang dibutuhkan oleh si A dengan waktu yang dibutuhkan oleh si B itu akan sama. Kita misalkan adalah T, ya. Nah, kemudian yang kedua jarak, ya. Trik yang kedua ini sebenarnya harus kamu pakai lagi, yaitu jarak yang ditempuh si A ditambah dengan jarak, ya. Jaraknya tadi, jarak si A ditambah dengan jarak si B ini sama dengan jarak seluruhnya. Jarak total, ya, saya singkat di sini, total, gitu, ya. Nah, berarti kita pakai rumusnya. Apa tadi rumus jarak? Nah, kan kembali lagi ke sini. Jarak adalah kecepatan kali waktu. Nah, kecepatan A dikali waktu si A ditambah kecepatan si B dikali waktu si B itu harus sama dengan jarak A ke B, ya kan? Nah, itu 60 disebutkan di sini. Nah, kecepatan si A nya tadi berapa? Disebutkan 30. Kita misalkan waktu si A dan si B tadi sama, yaitu kita misalkan T, berarti kali T. Ditambah kecepatan si B nya 60. Ya, dikali waktunya tadi berapa? Sama T. Hasilnya adalah 60. Ya kan? Nah, maka hasilnya di sini 90 T, ya kan? Nah, 90 T ini sama dengan jaraknya tadi adalah 60. Oh ya, maaf. Di sini tadi kecepatannya si B itu bukan 60 tapi 20, ya. Ini 20. Nah, jadi 30 tambah 20 jadinya 50. T sama dengan 60, maka T-nya sama dengan 60 bagi 50 atau 6/5. Nah, yang ditanya itu bukan waktunya, tapi yang ditanya itu tadi adalah, yang ditanya tadi apa? Jarak tempuh yang dilakukan oleh si A supaya mereka ketemu, ya kan? Nah, berarti jarak si A, jarak A itu berarti kecepatan si A dikali waktunya si A, ya kan? Nah, berarti hasilnya kecepatannya tadi adalah 30 dikali 6/5. Ini sama-sama kita bagi 5, dapat 6. 6 kali 6 hasilnya adalah 36. Jaraknya adalah 36 km. Oke, ini kita lanjut lagi dengan topik yang kedua, yaitu tentang debit, volume, dan waktu. Ya, volume, debit, dan waktu. Ya, nah, volume, debit, dan waktu ini juga di soal UTBK sering sekali ditanyakan, dan seperti pada jarak, waktu, dan kecepatan, kadang-kadang kita juga lupa apa rumus debit, apa itu rumus volumenya. Nah, di sini juga saya kasih tahu triknya, ya. Ini trik yang keempat. Trik yang keempat ini cuma satu aja, nggak ada ABC-nya, cuma satu. Yang itu triknya saya buat cara untuk menghafalkan apa itu rumus volume, debit, dan waktu. Ini tetap seperti pada jarak, waktu, dan kecepatan, kita pakai bagan segitiga ini. Ini cara ngafalnya adalah vokalis dewa, punya besar, ya, vokalis dewa, vokalis dewa. Nah, ibaratnya seperti ini. Ini cara aja, ya. Nah, kalau kita ada cara-cara atau trik-trik seperti ini membangunkan alam bawah sadar pada saat kita ujian ada ngeblanknya seperti ini. Oh, ini vokalis dewa. Nah, itu namanya membangkitkan alam bawah sadar, sehingga itu tadi kita dibantu untuk mengingatkan kembali, ya. Nah, sama seperti yang tadi, ini telinga bagi, daru itu adalah kali, ya. Ini adalah bagi. Jadi kalau ditanya volume, rumusnya apa? Debit kali waktu. Ini ada yang namanya perbanding senilai. Volume 1 banding volume 2 sama dengan debit 1 banding debit 2. Volume 1 banding volume 2 sama dengan waktu 1 banding waktu 2. Nah, demikian juga kalau debit yang ditanya, berarti volume bagi waktu, ya. Nah, volume bagi waktu. Jadi kalau ditanya debit 1 banding debit 2 sama dengan waktu 2 banding waktu 1, berbanding terbalik.
Ini namanya berbanding lurus. Ini namanya berbanding lurus. Ini namanya berbanding terbalik. Ya, berbalik nilai. Ini berbanding lurus. Ya. Nah, sekarang coba kita perhatikan contoh soalnya, pemakaiannya. Andi akan mengisi air ke dalam 2 buah tangki yang sama besar dengan volume 1500 meter kubik. Waktu untuk mengisi ember B lebih cepat 50 menit daripada ember A. Jika debit ember A-nya itu adalah 5 meter kubik per menit, maka debit ember B-nya itu berapa? Nah, di sini udah diketahui untuk ember A. Saya buatkan di sini ya, ember A-nya itu sudah diketahui volumenya berapa, sama ya, volume A dengan volume B yaitu 1500 meter kubik, ya kan? Nah, kemudian debitnya sudah diketahui juga, ya, debitnya itu adalah 5 meter kubik per menit, ya kan? Nah, berarti dari sini bisa langsung kita cari waktu dong, ya kan? Karena 3 rumus aja ini, waktunya sama dengan apa? Waktu rumusnya tadi apa? Ini kan tinggal pindah silang ya, pindah silang boleh. Waktu sama dengan volume per debit, berarti 1500 dibagi dengan 5, ini adalah 300 menit, ya, sampelnya adalah 300 menit. Nah, waktu untuk mengisi ember A diketahui 300 menit. Nah, untuk ember B berarti di sini kalau kita lihat lagi volumenya sama tadi 1500. Kemudian waktunya disebutkan di soal itu 50 menit lebih cepat. Nah, kalau waktunya di sini 300, maka 300 dikurang 50 waktunya si B untuk mengisi ember B. Berarti ini hasilnya adalah 250. Nah, kemudian yang ditanya itu apa? Debitnya. Nah, kemudian kalau kita bingung lagi dengan rumus ini tadi kan udah bahaya. Waktunya udah berjalan terus, ya kan? Nah, kalau udah ada cara-cara seperti ini, kita tinggal isi debit sama dengan volume 1500 dibagi waktu 250, ya kan? Nah, 100-nya 10-nya habis, ya kan? Dibagi 25 atau langsung saja dibagi 25, ini dapat 100, 150 dapat berapa? Itu 104, berarti 6 ya, dapat 6, ya. Debitnya adalah 6 meter kubik per menit. Nah, itulah pertanyaannya di soal, 6 meter per menit, ya. Nah, jadi gunakan trik-trik seperti ini untuk menjawab soal volume, debit, dan waktu. Yang terakhir contoh soalnya yang sudah pernah ditanyakan juga di soal UTBK, ya. Untuk mengisi 3/5 bagian sebuah bak mandi dibutuhkan waktu 6 jam. Kemudian berapakah waktu yang dibutuhkan untuk mengisi sisanya jika pengisian dilakukan dengan laju yang sama, debitnya sama, ya kan? Nah, kemudian 3/5 bagian itu termasuk apa? Volume, ya, itu termasuk volume. Nah, jadi untuk soal ini yang diketahui adalah volume 1 dan waktu 1. Kemudian yang kedua yang ditanya adalah waktu yang kedua. Nah, kalau kita perhatikan yang namanya waktu dan volume, hubungannya seperti apa? Ya, waktu dan volume berbanding lurus atau berbanding terbalik? Berbanding lurus. Nah, berarti langsung aja, ya, langsung saja volume 1 banding volume 2 sama dengan waktu 1 banding waktu 2, bukan berbanding terbalik. Nah, ini tadi kan volume dan waktu berbanding lurus, ya, berbanding senilai kalau dia di konsep perbandingan. Nanti kita akan bahas konsep perbandingan lagi, ya. Nah, langsung kita isi rumus ini, berarti 3/5 bagian banding sisanya itu, kalau keisi 3/5 yang pertama, maka sisanya tinggal berapa supaya penuh? 2/5 dong, ya kan? Nah, ini sama dengan waktu yang pertama adalah 6, kemudian waktu yang kedua itu yang ditanya. Nah, kemudian ini lagi rahasia di aljabar. Kalau dia ada pecahan-pecahan, penyebutnya sama, ini bisa dicoret. Langsung coret aja, karena penyebutnya sama, ya. Ataupun kalau dia ini bisa dikecilin, ini 10, ini 5, ini bisa dicoret juga, dikecilin, sama-sama dikecilin. Ini sama-sama kita bagi 5 atau kali 5, ya kan? Nah, kemudian ini kan posisinya tinggal angka 3 di sini. 3 dengan 6 tinggal 2.
Nah, maka ini tinggal kita kali silang. Ingat ya, kalau boleh coret-coret aja. Ini kalikan ke sini, kali silang atau pindah silang. Waktu yang kedua yang ditanya sama dengan 2 kali 2. Jawabnya adalah 4 jam. Satuannya adalah jam. Nah, jadi teman-teman, ini video kita tentang waktu, jarak, dan kecepatan. Jokowi tadi cara ingatnya. Kemudian yang kedua, volume, debit, dan waktu. Ya, vokalis Dewa tadi cara ingatnya, itu triknya. Kemudian gunakan cara-cara cepat yang seperti ini untuk menjawab soal UTBK. Mudah-mudahan dengan cara yang seperti ini kalian gunakan, UTBK-nya minimal 700 ya, 700, 800, bahkan 900 ya. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang berikutnya, cara cepat yang berikutnya. Tetap semangat.